Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik dari mereka yang mengolok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi informasi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rajanya manusia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Saya seringkali mengatakan bahwa pertama saya benar-benar tidak pernah mengetahui tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tetapi saya hanya mengenal dan mengetahui informasi tentang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap zamannya. Karena saya sering mendengar para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia pilihan Allah untuk menjadi sebagai pemimpin bumi ini. Karena itulah saya yakin berarti manusia yang menjadi pemimpin ataupun yang mengendalikan bumi itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena setiap masa, setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi khalifah Allah pemimpin bumi ini, yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap masanya pasti akan ada seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang kemunculannya untuk menjadi pemimpin ataupun yang akan mengendalikan bumi ini. Seorang pemimpin bumi setiap zamannya bertugas sebagai tangan dan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Seandai saja di bumi ini sudah tidak ada lagi manusia yang menjadi pemimpin, ataupun sudah tidak ada lagi manusia yang mengendalikan bumi ini, bisa jadi bumi ini sudah dari dulu akan terjadi kiamat. Manusia pemimpin bumi itulah yang menjadi khalifah Allah, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rajanya manusia. Dikatakan sebagai rajanya manusia karena sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di dalam diri kekasihnya yang sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang." Hadis riwayat Abu Daud. Secara zahir, banyak orang yang tidak bisa mengenal dan tidak bisa mengetahui siapakah rajanya manusia pada zaman sekarang ini. Namun secara batin, banyak dari bangsa gaib yang sudah mengenal dan mengetahuinya, mulai dari penduduk langit sampai penduduk bumi, bisa mengenal dan mengetahui siapa yang menjadi rajanya manusia pada zaman sekarang ini. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang seseorang yang menjadi rajanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah,
Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1-6. Isi ayat dari Surat An-Nas tadi memiliki makna yang mendalam. Jadi kita harus bisa memahami isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Disebutkan Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Tetapi di sini tidak disebutkan Tuhannya semua makhluk, Raja segala makhluk, sembahan semua makhluk. Kita bisa perhatikan dari ayat tersebut bahwa kita semua harus sujud dan patuh kepada Raja manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari isi ayat tersebut ditujukan untuk manusia yang sudah mencapai kesempurnaan. Apabila dipahami secara hakikat ataupun makrifat, akan memiliki makna yang sangat mendalam, sehingga sebagian orang akan sulit memahami makom ini. Begitulah kami memahami makna dari ayat tersebut. Mungkin bagi kalian akan berbeda lagi memahami ayat tersebut. Kita kembalikan saja pada pemahaman kita masing-masing. Di sini saya tidak ada maksud sedikit pun untuk merendahkan siapapun, dan tidak ada maksud untuk menghina siapapun. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian semua. Tidak pernah merasa hebat ataupun pintar. Saya hanya ingin berbagi saja informasi ini dan berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya ketahui kepada sobat semua, dan mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Di sini tidak ada yang ingin saya banggakan, dan saya juga tidak merasa sombong dengan apa yang saya miliki saat ini. Karena semua yang ada pada diri ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ilmu pengetahuan, batang tubuh, jiwa, ataupun nyawa ini, semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersemayam di dalam diri kekasihnya, maka semua yang ada pada diri kekasihnya tersebut akan menjadi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang sudah menjadi kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah sudah cinta terhadap kekasihnya, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan Allah menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika sudah menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang dilakukannya, semuanya atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasihnya yang menjadi pewaris Rasulullah pasti akan bisa memberikan syafaat kepada umat. Syafaat artinya pertolongan. Bahkan manusia biasa juga bisa memberikan pertolongan kepada manusia lainnya yang apabila membutuhkan bantuan dari kita. Hanya saja pertolongan dari kekasih Allah yang menjadi pewaris Rasulullah berbeda dengan pertolongan dari manusia biasa. Karena syafaat atau pertolongan dari pewaris Rasulullah bisa didapatkan di dunia dan di akhirat kelak. Sementara pertolongan dari manusia biasa hanya berlaku pada kehidupan sekarang ini saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Quran Surat An-Nisa ayat 85. Dalam ilmu hakikat dan ma'rifat, dalam bersujud pun kita harus menghadirkan wajah kekasihnya tersebut, agar sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sempurna dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekasihnya adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk di bumi ini, termasuk manusia. Satu ujung tali ada pada Allah dan satu ujungnya lagi ada pada Rasul. Bukan hanya saja berdoa, bahkan ketika solat pun, kekasihnya akan menjadi sebagai jembatan penghubung agar saat melakukan ibadah solat, para hamba bisa terhubung langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Karena hakikat solat yang sebenarnya haruslah secara zahir dan batin, kedua-duanya harus ikut menyembah. Jika zahir saja yang solat dan batin tidak ikut, maka solat itu tidaklah akan sempurna. Pertanyaannya, kenapa banyak dari manusia yang ketika solat, pikirannya melayang kemana-mana? Itu disebabkan zahirnya saja yang solat, sementara batin atau jiwanya tidak diikut sertakan di dalam solat. Makanya dengan menghadirkan Sang Maha Wujud, solat kita bisa sampai dan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada wujud kekasihnya itulah hakikat dari Sang Maha Wujud yang sebenarnya. Saya sering menjelaskan bahwa pada makom pemahaman ini akan sulit bisa dimengerti oleh sebagian orang. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalam dulu, Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun yang mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam hanya malaikat saja, karena malaikat mampu menembus ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat tahu bahwa di dalam dirinya Nabi Adam alaihissalam, mereka melihat hakikat wujud penjahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli adalah manusia yang berjiwa kerasulan. Beliau memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Beliau memiliki akhlak seperti Rasulullah karena beliau adalah pewaris Rasulullah. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah lelaki yang gagah perkasa. Beliau selalu sabar dan rendah hati dan selalu bertutur kata yang lembut terhadap semua orang. Beliau tidak memiliki sifat sombong dan tidak pernah pamer kemewahan, walaupun beliau bisa memilikinya. Itu semua karena Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mampu menundukkan dan menaklukkan hawa nafsu dan ego di dalam dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa membawa hal yang positif dan bisa menjadi motivasi diri untuk masyarakat manusia lainnya, sehingga bisa membuktikan kesejatian dirinya sebagai manusia yang benar-benar dekat dan cinta kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saya ingatkan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting kita tetap dalam keyakinan kita masing-masing. Ambil saja poin positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.